وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan sama-sama memuji dan mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita lanjutkan sedikit daripada manaqib kekasihnya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah, yaitu guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan derajat beliau di sisi Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, diceritakan bahwasanya Sayyiduna Abbas bin Abid bin Abdul Muttalib, beliau pada suatu hari bersama para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyiduna Abbas, beliau meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuji di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sayyiduna Abbas, ya Rasulullah, uridu an amtadihak. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkanlah ulun untuk bisa memuji di hadapan engkau ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syirik kaja Rasulullah atau bid'ah kaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan mengizinkan kepada Sayyiduna Abbas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul ya Abbas, ucapkanlah wahai Abbas, la yufaddidullahu fak. Ujar Rasulullah, la yufaddidullah fak. Ujar Rasulullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kada merontokkan daripada giginya engkau wahai Abbas. Dan terbukti pian, umur Sayyidina Abbas di atas 80 atau 90 tahun, gigi beliau sabarataan utuh, sempurna seberataan. Berkat apa? Berkat daripada memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kita memuji, bahkan kepada setiap keturunan Rasulullah. Bahkan setiap seseorang yang bernasabkan dan bersambung bahwasanya mereka daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ketika kita memuji kepada mereka, maka kita akan mendapatkan keberkahan dunia wal akhirah. Sayyiduna Abbas, Allahumma salli wa sallim alaihi, Sayyiduna Abbas 90 tahun umur sini, bahkan lebih. Sedikit pun ujar bahasa kita napa kada pinggah apa, kada pinggah. Dan kita lihat juga lah, kalau kita perhatikan guru sekumpul pun kayak itu juga. Kada pernah kita melihat fotonya guru sekumpul memperlihatkan bahwasanya gigi sidin ada mungkin sebuting atau dua buting pinggah. Asa kada dapat apa lah, adalah ya kira-kira. Munnya ulun melihat rasa kada dapat guru sekumpul. Beliau orang yang sangat senang dan bahkan sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada sampai sekarang mungkin hati bubuhan penyairan nih, giginya seberataan utuh, seberataan. Subhanallah. Kenapa? Berkat daripada memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, adalah di ketika seseorang memuji dan mencintai dan merindukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan keberkahan dunia wal akhirah. Mudahan kita seberataan mendapatkan keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keberkahan daripada setiap seseorang yang bersambung kepada
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sabarataan mendapatkan keberkahan daripada guru kita, guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Amin ya rabbal alamin. Dan pula biasanya di Tarim itu pian, jikalau bulan Rajab itu biasanya santri-santri yang dari Tarim, santri-santri yang dari Banjar, mereka mengadakan hauliyah guru sekumpul itu di Tarim. Bahkan yang di luar Tarim dari Sewu, yang mereka dari Mishtah, yang mereka dari Hautah, mereka berkumpul di Tarim untuk melaksanakan daripada hauliyah guru sekumpul di sana. Subhanallah. Sampai di sana pun mengadakan, orang-orang Banjar mengadakan hauliyah daripada guru kita sekumpul. Artinya derajat beliau sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan hanya dikenal di bumi, akan tetapi di langit pun mereka akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di bumi aja Buhan Sidin itu terkenal, apalagi di langit. Viral uji bahasa kita. Viral di langit. Subhanallah. Berkat apa? Berkat yang pertama kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah yang meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi anehnya apalah? Anehnya kita di Tarim itu, jikalau mengadakan hauliyahnya guru sekumpul itu makanannya lain daripada yang lain. Jadi orang-orang Tarim ini takhajutan. Takhajud lawan bubuhan Banjar, heran lawan bubuhan Banjar, ini duit dari mana bubuhan Banjar ini? Bahkan mereka mengira bahwasanya orang yang paling miskin di Banjar itu orang yang paling kaya di Jakarta. Padahal mereka kada pernah ke Banjarmasin. Artinya apa? Mereka menyangka orang-orang di Banjar seberataan itu kada ada yang miskinnya. Saking paling miskinnya orang Banjar itu, paling sugihnya orang Jakarta sana. Nah, itu disangka daripada orang-orang Tarim sana. Subhanallah. Kenapa? Karena setiap kita adakan daripada hauliyah guru sekumpul di sana, itu ada biasanya orang-orang sugih di Banjar, mereka mentransfer duit dari Banjar ke Tarim sana. Sehingga kalau mengadakan hauliyah tersebut, makanannya pun pian tahu kalau bahasa Arabnya itu tharid. Tharid itu gandum campur susu lawan campur daging kambing. Masya Allah. Dan kemudian disediakan pulang madu daripada dauan. Madu dauan. Kalau tahu madu dauan itu mungkin kalau kita di Banjar sini larang harganya. Madu dauan sana. Jadi dikhususkan gasan ulama-ulama dan habaib-habaib yang ada di Tarim sana. Bahkan orang-orang Banjar makan di sana itu betalam sekitar 7 orang atau 4 orang. Jikalau misalkan sedikit orangnya, paling kada 4 atau 7 itu. Dan anehnya orang-orang Tarim itu, jikalau mereka makan itu mendahulukan siapa yang paling tua di tempat nampan tersebut, di 7 orang. Jikalau seberataannya sepantaran, misalkan satu kelas, kemudian umurnya sepantaran, siapa yang di dalam talam tersebut yang bernama Muhammad, maka dia yang mendahulukan daripada makan tersebut. Kenapa? Ta'ziman dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar. Alhamdulillah, mudahan kita seberataan kada dimatikan terkecuali kawa menginjakkan batis kita ke kota Tarim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ada sebagian kawan kita itu Pak, yang selama mereka begana di Tarim itu mereka kadang memakai sandal. Ada sebagian mereka pulang selama begana di Tarim itu mereka kadang meludahkan air liur mereka tersebut ke tanah Tarim. Kenapa? Mereka pun ta'ziman dengan tanahnya Tarim. Karena apa? Karena tanah daripada kota Tarim tersebut pernah diinjak daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, dan pernah diinjak daripada bahkan sekalipun daripada wali-wali kutubnya Allah Subhanahu wa taala, menginjakkan batis mereka ke tempat tanah tersebut, sehingga tanah tersebut mendapatkan keberkahan daripada Allah Jalla Jalaluhu wa taala fi'ulah. Sedikit kita membaca manaqib guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Syahdan adalah sepaling besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suatu kampung, suatu penduduk, bahwasanya Allah letakkan di suatu kampung tersebut seorang wali min auliyaillah. Jadi suatu nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk tersebut bukan karena kesugihan,
bukan karena sebab kampung tersebut adalah kampung yang mempunyai investasi yang sangat kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi adalah kampung tersebut jikalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan nikmat yang besar kepada kampung itu, Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam kampung tersebut seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wali min auliyaillah. Kita alhamdulillah di Banjar ini kadang-kadang ibaratkan kita bandingkan dengan di Tarim itu, kadang-kadang kita di Banjar sini ada datuk kita, Datuk Kelampayan, kemudian guru sekumpul, yang mana dikatakan jikalau seseorang berziarah ke makam wali, ziarah ke makam wali, itu paling sedikit adalah orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling sedikit ketika kita ziarah ke makam wali tersebut. Paling banyaknya apa? Paling banyaknya jikalau seseorang tersebut ziarah ke makam waliullah. Paling banyaknya ketika seseorang tersebut mampu untuk bisa mengemban daripada apa yang diemban daripada seorang wali tersebut, maka akan diberikan kepada sidin. Misalkan seorang wali tersebut wali kutub, ketika kita ziarah dan kita mampu untuk bisa membawa daripada kewalian tersebut, bisa jadi kita yang sebab ziarah tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali kutub juga. Berkah daripada seorang wali yang kita ziarahi tersebut. Bahkan dikatakan guru sekumpul, ujar guru sekumpul, orang yang pernah duduk di dalam majlisnya wali min auliyaillah, ujar guru, maka orang tersebut, ujar sidin, pahalanya atau fadilahnya, keutamaannya, orang tersebut lebih bagus, lebih baik, lebih banyak pahalanya ketimbang orang yang salat 100 atau 1000 rakaat daripada orang tersebut kada pernah duduk dengan walinya Allah. Kalau kita bandingkan, misalkan ada Abdullah, ujar guru sekumpul, duduk di tempat wali, sekedar apa? Sekedar ujar sidin memecah daripada hintalu, dibandingkan dengan orang yang namanya misalkan Abdurrahman, ujar guru sekumpul. Orang tersebut dari keluar dari parut ibunya sampai sidin meninggal 100 tahun beribadah aja gawian sidin, dibandingkan dengan orang yang duduk cuman 1 detik dengan walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang duduk pernah dengan walinya Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat keberkahan daripada wali tersebut. Mudahan kita seberataan mendapatkan keberkahan daripada guru kita, guru sekumpul. Amin ya rabbal alamin. Bahkan yang pernah kita dengar daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim, kata beliau, kata Al-Habib Umar, orang yang pernah duduk bersama walinya Allah Subhanahu wa taala cuman 1 detik aja dia duduk, maka kata beliau lebih baik daripada orang yang salat sampai badannya tersebut terpotong-potong, sampai awaknya itu terpotong-potong. Orang tersebut lebih baik, lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang tersebut beribadah 1 malam suntuk. Subhanallah. Dan kemudian Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, nama lengkap beliau adalah Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Muhammad Khalid bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani saat kecil dikenal nama beliau sebagai Kusyairi, atau nama beliau dahulunya Kusyairi. Ayah beliau bernama Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf, sedangkan ibundanya beliau bernama Hajjah Masliyah binti Haji Mulia. Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani merupakan anak pertama. Jadi bahkan diriwayatkan beliau ini berisi dang sanak seikum, dang sanak sidin namanya Hajjah Rahmah Babinian. Dan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau keturunan ke-8 daripada Datuk Kelampayan. Kemudian beliau dilahirkan di Tunggul Irang dalam pagar Martapura pada malam Rabu tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Februari 1942 Masehi. Kemudian masa kecil Guru Zaini, semenjak kecil pergaulannya betul-betul dijaga oleh kedua orang tua beliau. Sejak usia kanak-kanak ia sudah menampakkan sifat-sifat mulia, penyabar, ridha, pemurah dan kasih sayang terhadap siapa saja.
Tuan Guru Zaini Abdul Ghani semenjak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan neneknya yang bernama Salbiyah. Sejak kecil ia sudah digembleng kedua orang tua serta sang nenek untuk bersungguh-sungguh memperhatikan ilmu pengetahuan. Bahkan dikatakan guru sekumpul tersebut beliau bukan hanya hafal Al-Quranul Karim, bahkan dikatakan ketika di Tarim itu ada satu orang santri yang membaca manaqib guru sekumpul. Dikatakan bahwasanya guru sekumpul tersebut bukan hanya hafal Al-Quranul Karim, bahkan beliau hafal daripada tafsirnya juga, yaitu tafsir Al-Jalalain. Guru sekumpul hafal daripada kitab tafsir Jalalain. Kita Al-Quran aja gini asal ngalih benar dihafal. Sidin subhanallah, tafsir Jalalain. Bahkan dikatakan beliau bukan hanya hafal daripada kitab At-Taghrib, matan At-Taghrib, akan tetapi guru sekumpul mampu menghafal daripada hasyiah At-Taghrib tersebut, yaitu apa? Hasyiatul Bajuri. 2 jilid hafal guru sekumpul di luar kepala. Kita di luar kepala juga. Subhanallah. Jadi masalah keilmuan guru sekumpul Bahrul Ulum, beliau adalah lautan daripada ilmunya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Kemudian ayahanda guru sekumpul, ayahanda guru sekumpul yang bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf, ayah daripada guru Zaini, adalah seorang pemuda yang saleh dan sabar dalam menghadapi segala situasi kepahitan hidup. Ia merupakan orang yang sangat kuat menyembunyikan derita dan cobaan hidup. Ia tidak pernah mengeluh kepada siapapun tentang cerita duka dan kesusahan yang dialaminya. Justru semua itu menjadi pendorong untuk ia berbuat ikhlas, sabar, serta terus berusaha mencari penghidupan yang halal, menjaga hak orang lain serta tidak berbuat mubadzir. Kala itu mereka sekeluarga terdiri daripada 4 orang anggota keluarga. Saking miskinnya, dalam sehari mereka hanya makan 1 nasi bungkus dengan lauk sebutir telur dan dibagi 4. Walaupun demikian, tak pernah sekalipun di antara mereka yang mengeluh dengan ketetapan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Intinya, mereka hidup dalam keadaan yang serba susah. Bahkan pernah suatu saat guru sekumpul kecil bermain-main dengan membuat sendiri mainan dari batang pohon. Waktu halus guru sekumpul pernah bermainan dengan batang pohon pisang. Kemudian sang ayah keluar rumah dan melihat beliau. Dengan ramah sang ayah menegur anaknya tersebut, berkata, "Nak," ujar Sidin, "sayangnya mainanmu itu, Sidin. Padahal yang engkau buat mainan itu dapat dibuat sayur," Sidin. Maka guru sekumpul kecil pun langsung berhenti dan menyerahkannya kepada sang ayah. Kemudian untuk menghidupi keluarganya, Abdul Ghani atau ayah daripada guru sekumpul membuka kedai, kedai teh. Dalam perniagaannya itu ia mengatur usaha dagangannya dengan bagus. Setiap keuntungan dagangannya itu dibagi menjadi 3, 1/3 untuk menghidupi kehidupan keluarganya, 1/3 untuk menambah modal usaha, dan 1/3-nya lagi untuk disedekahkan. Kemudian meskipun kehidupan orang tuanya dalam keadaan ekonomi yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk turut membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malamnya ia selalu membawakan guru sekumpul bekal botol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru yang mengajarkan Al-Quran tersebut. Jadi setiap malam itu Abah Sidin menyediakan 1 botol minyak tanah gasan diberikan kepada guru daripada guru sekumpul yang mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Subhanallah. Mendapatkan keberkahan daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan daripada kita berkumpul pada sore hari ini, dan mudahan kita seberataan dikumpulkan kelak bersama beliau, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan mudah-mudahan segala
dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita yang halal lagi berkah, dan mudahan kita sabarataan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga firdaus bighairi hisab. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli man aw bihi aslafuna salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.